wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang hamd Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita besok masuk tahun baru Islam. Mudah-mudahan dengan datangnya tahun baru Islam ini ibadah kita semakin meningkat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca suratul Fatihah pada pengarang kitab ini, Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif Az-Zabidi. Alhamdulillah, ini cetakan pertama Dar As-Salam Riyadh Saudi Arabia. Cetakan pertama 1996 Masehi. Alhamdulillah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Dr. Andes Ahmad Zaidun. Judul terjemahnya adalah Ringkasan Hadis Sahih Al-Bukhari, yang kepada sudah saya ceritakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sebagai badan saja ya. Ala hadiniyah wa ala kulli salihah wal hadin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila roh al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif Az-Zabidi, ila roh Dr. Ahmad Zaidun. Allahumma ighfir lana wa ighfir lahum wa liwalidayna warhamna warhamhum wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa'afina wa'afina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kami coba Mukhtasar Hadis Sahih Bukhari halaman 957, bab tentang sakit. Insyaallah ini sahih ya. Imam Al-Bukhari sakit. Bagaimana Rasulullah dalam memandang sakit. Ya. Imam Al-Bukhari insyaallah sahih. An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Dari Abi Sa'id Al-Khudri dan dari Abi Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma yusibul muslima, ya, ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hamma wala hammi wala hazanin wala azan wala ghammi hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoya. Ma yusibul muslim, tidak ada yang menimpa
al-muslim pada seorang muslim min nasobin wala wasobin, kepayahan, wala hammin, sakit, wala hazanin, kesedihan, wala azan, kesengsaraan, wala ghammi, dan musibah yang menimpa muslim, hatta syaukati yushakuha, ya. Bahkan sekalipun sakitnya itu tertusuk duri. Jadi segala yang menyakitkan, ya, kepayahan, sakit, sedih, sengsara, musibah, sampai Rasulullah menyatakan sekalipun sakit tertusuk duri, itu kata Rasulullah SAW, ketika menimpa seorang muslim, illa kaffarallahu biha min khotoya, illa kecuali kaffarallahu biha, Allah menghapus biha dengan berbagai tadi yang di atas itu, kepayahan lah, sakit, sengsara, musibah, itu kata Rasulullah min khotoya, sebagai perantara terhapusnya dosa, kesalahan-kesalahan. Tapi apa? Jika dihadapi dengan sabar. Sakit ngeluh, susah ngomel-ngomel, itu nggak dapet tuh. Sabar semuanya karena dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dapet tuh. Kesedihan dihadapinya sabar. Iya, anggaplah ini suatu ujian untuk kita yang sifatnya negatif, sedih, sakit, payah, apa yang payah ya, sengsara, pokoknya nggak enak-enak lah pokoknya. Itu kata Rasulullah SAW, ketika menimpa seorang muslim itu sebagai perantara, kesalahannya bakal dihapus, dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada dalam kurung, jika dia bersabar. Itu kuncinya, sabar. Sabar. Yang jadi Belum, nggak dapet tuh. Sabar. Datang kalau sepi rendang. Warna jadi bahan curhatan. Kalau bisa sholat tahajud ngendeng dah sama Allah, ya Allah, dagangannya kurang laris, ya Allah, larisin ya Allah. Allahus somad, Allah tempat bergantung kita. Kita susah, ngeluh dah sama Allah, jangan ke manusia. Kalau bisa, setiap sepi dagang kita ngomong. Kalau rame, diam. Itu manusia memang ya, tapi jadi kita sendiri. Jadi kita sendiri bori, kalian kasih rokok, kopi dah. aduh. Setelah nonton tuh sih itu. Iya tadi curhat. Apalagi kemudian langkah kita niat jualan, niat untuk istri, itu langkahnya dicatat ibadah itu, sekalipun nggak laris misalkan gitu kan, itu sudah ibadah. Tapi syaratnya melangkahnya terus harus niat ibadah, menafkahi istri itu harus ada niat seperti itu, sehingga langkah semakin jauh makin bagus pahala. Cuman kata Rasulullah di sini, apapun ya yang mengenakan lah,
dihadapi dengan sabar, itu seperantara Allah bakal menghapus kesalahan kita, dosa-dosa kita. Ini sahih insyaallah Al-Bukhari, pemimpin para ahli hadis Al-Bukhari, insyaallah sahih. Oke, lanjut. Ini ada di Al-Bukhari, nomor hadisnya 5641 dan 5642. Terus mudah-mudahan kemudian sabar kemudian ya. Innallaha ma'as sabirin. Tidak apa-apa kalau sama manusia, namanya manusia gaji ya. Yang penting jangan keseringan ngurus sama manusia, sama Allah saja. Nanti kasih solusi. Bisa juga. Hadis kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'mini kamasalil khomati minaz zar'i. Perumpamaan al-mu'min, seorang mukmin itu kamasalil khomati minaz zar'i, pohon besar yang kokoh. Saat kapan? Min haitsu atajha, dari mana atajha datang kepada pohon besar itu arih angin, terpangan angin. Kafa ajha, tidak patah. Jadi orang mukmin itu, seorang mukmin itu seperti pohon besar kokoh diterpa angin. Sedihlah, susahlah, sengsaralah, menyakitkan, itu kokoh dia. Seperti pohon besar kokoh, tidak terpatahkan, tidak putus asa, tidak patah pohon itu, sekalipun angin gede. Lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza tadalat, namun ketika angin reda, takaffa'u bil bala'i, pohon itu masih tegak lurus. Angin kenceng dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, memang ikuti angin. Tapi ketika angin itu reda, dia tetap teguh, kokoh, lurus, tidak bengkok. Ketika ditimpa masalah, ya, sedihkah, cobaan sakitkah, kepayahankah, musibahkah, tegak dia. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu seorang mukmin itu begitu. Ketika itu masalah pergi, selesai, dia teguh, tegak lurus, tetap istiqomah, tidak kendor ibadahnya. Begitu maksudnya itu. Tidak malah turun, dagang laris, malas ibadah, pikirnya kurang. Itu berarti bukan pohon besar tuh, makin banyak. Lanjut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal fajiru kal arzati, perumpamaan al fajir, orang yang dosa, orang kafir lah, yang banyak bangkangnya sama Allah, tidak turut taat kepada Allah. Kal arzati, seperti pohon tegak. Somma'a muqtadilatan, tegak dan sangat keras, namun mudah patah. Pohon apa tuh? Pohon apa? Mudah patah. Gede tinggi, tapi kalau kena angin patah dia. Sengon ya? Gak kuat, sengon ya? Agak kuat. Itu orang kafir, orang yang berdosa itu seperti itu. Pohonnya tegak, besar, sangat keras, tapi mudah patah kena angin.
kena masalah sedikit terus azab. Itu orang kafir begitu tuh. Kalau orang mukmin itu nggak seperti itu, makin tegar. Karena punya Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Solusi. Gitu. Ada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya pernah sampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah jamin tuh, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan kasih jalan, makhraja, jalan keluar dari kesulitan. Yakin dengan ayat ini. Asal apa? Bertakwa. Allah pemberi solusi. Kitanya harus memenuhi syaratnya biar dapat solusi, jalan keluar apa? Takwa. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan jamin akan diberi rizki min haitsu la yahtasib, yang enggak terduga. Itu ayat Allah. Kita susah, tingkati takwa kita kepada Allah. Allah kasih jalan itu. Namanya orang hidup pasti ngalamilah sedih, sakit, sengsara, itu wajar. Namanya hidup. Kalau nggak mau begitu ya nggak usah hidup. Gitu. Mati saja. Ya mata. Gitu. Allah sudah jamin, menjanjikanlah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan diberi jalan keluar dari kesulitan itu. Lanjut, hatta yaksimahallahu idza syaa, sehingga yaksimaha menumbangkan pohon itu Allah idza syaa, jika Allah mengendaki, gampang Allah tumbangin tuh. Orang kafir begitu. Pohon besar, sangat keras, mudah patah, kapanpun Allah bisa tumbangin dengan kehendaknya. Itu. Allah alam. Ini hadis Al-Bukhari, nomor hadis 5644. Ya, namanya hidup harus pasti ada susah, sedih, itu wajar. Makanya Rasulullah, orang mukmin itu kokoh, bagaikan pohon besar yang kokoh, tidak terpatahkan, terpan angin yang dahsyat dari mana pun arahnya. Lanjut, hadis yang ketiga. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, apa sabda beliau? May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Kata Rasulullah SAW, may yuridillah, siapa yang diinginkan oleh Allah khairan, kebaikan, yusib minhu, Allah akan memberikan, menimpanya suatu musibah sebagai ujian. Kalau orang tertimpa, orang muslim, orang mukmin kena musibah, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasar hadis ini, Allah sedang menghendaki kebaikan untuk kita. May yuridillahu bihi khairan, siapa yang diinginkan oleh Allah akan memperoleh kebaikan, yusib minhu, Allah akan memberinya musibah sebagai ujian. Musibah bagi orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah, itu bukan ujian, azab itu. Jadi jangan sampai salah. Wah, saya kena azab nih gara-gara orang kafir. Hati-hati itu. Justru musibah itu bagi seorang muslim, seorang mukmin adalah ujian. Itu kita susah,
mungkin sedih, sengsara, misal kesulitan, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sambil berdoa kepada Allah, minta dijalankan, dicarikan solusinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lanjut. Hadis yang ke-4. Sampai jam berapa sih? Habis temanya aja. An Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qalat, Aisyah berkata, ma ra'aitu ahadan asyadda alaihi alwaja'u bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Aisyah, ma ra'aitu ahadan, saya tidak pernah melihat ahadan, seseorang, asyadda alaihil waja'u, asyadda lebih menderita, alaihil waja'u bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat orang yang lebih menderita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sakit. Jadi Rasulullah pun luar biasa, kata istrinya nih, dicoba oleh Allah, sakitnya melebihi kita yang orang biasa, itu loh. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini istrinya yang, saya tidak pernah melihat orang yang lebih menderita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sakit. Apa artinya? Seorang utusan Allah pun merasakan ya sakit yang luar biasa gitu. Cuman Nabi Rasul kan beda cara menghadapinya, sabarnya lebih hebat daripada kita. Tingkatan sudah tingkatan beda. Artinya apa? Orang hidup pasti akan merasakan seperti itu, sakitkah itu yang nggak ngenakin lah. Tinggal kita menyikapi saja, menyikapinya gimana. Kalau dianggap apa ya, menyakitkan hati, anggaplah sebagai ujian. Mudah-mudahan kita ya dijaga oleh Allah, diberi kesehatan terus ya, yang sakit, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang luar biasa kan kalau sakit tuh, mangan gak doyan, tidur susah, lumayan itu orang sakit itu. Ibadah tuh sehat dah mahal. Lanjut, hadis yang ke berapa sih? Kelima. Masih hebat ini. An Abdullah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi maradihi. Jadi Abdullah ini menjenguk Rasulullah sakit. Ataitu datang an-nabiy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi. Beliau lagi sakit. Lagi sakit parah di sini ini. Wa huwa yu'aqu waqan syadida. Sakitnya itu nggak biasa, lumayan lah, berasa. Mungkin melihat Rasulullah beda gitu. Wa qultu innaka latu aku waqan syadida. Gitu. Dilihatnya Rasulullah itu sakitnya kayak luar biasa, parah kayaknya. Lantas sahabat ini nanya tuh sama Rasulullah. Qultu, saya nanya, inna dzaka bi anna laka ajraini ya Rasulullah. Ya Rasul, apakah dengan sakit seperti ini engkau ya Rasul mendapat pahala ganda?
ajrain, pahala 2 lipat gitu. Karena sakit parah ini ya Rasul. Lantas Rasulullah menjawab, qala ajal, benar. Lantas Rasulullah bersabda, ma min muslimin yusibuhu adzan illa hatallahu anhu khotoya kama tahatu waraqus syajar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min muslimin, tidak ada ya dari seorang muslim yang tertimpa yusibuhu azan, tertimpa penderitaan, illa hatallah, melainkan Allah akan menggugurkan khotoya, segala kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, kama tahatu waraqus syajar, seperti gugurnya dedaunan dari pohon. Itu. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dihadapinya dengan sabar. Itu. Penderitaan kita dengan sabar, dengan ngomel, marah-marah, ngomel, beda nanti, nggak dapat nanti. Tidak ada seorang muslim yang tertimpa penderitaan melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya, khotoya, kesalahan-kesalahannya, kama tahatu waraqus syajar, seperti gugurnya dedaunan dari pohon. Itu dosanya hilang tuh, bersih ya. Dengan dihadapinya sabar. Itu. Lanjut hadis yang ke-6. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa sabda beliau? La yatamannayanna ahadukumul mauta. La, janganlah yatamannayanna, mengharap, berkeinginan, ahadukumul mauta, salah satu dari kalian, al mauta, mati sajalah ya Allah. Itu nggak boleh, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lidurri asobahu, karena menderita sakit sudah kronis, mungkin sudah nggak kuat hidup, sakit. Ada itu. Saya pernah tuh ke rumah sakit Pelni, yang teman saya itu di sampingnya ada ibu nangis, itu jerit-jerit. Ternyata apa? Itu sarafnya itu sudah merasakan, katanya luar biasa itu, sakit, jerit-jerit itu. Terus saya tanya, itu ibu kenapa? Dari semalam Pak, orang teman saya cerita begitu, teriak-teriak melulu. Kenapa? Sarafnya itu, jadi ototnya itu sakit katanya, kayak rematik gitu. Jadi mati saja, saking nggak kuat merasakan sakitnya. Alhamdulillah kita mudah-mudahan sehat selalu. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah seseorang mengharapkan kematian karena menderita sakit yang mungkin parah, sudah nggak kuat. Namun kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa in kana la budda, jika menurutnya la budda, harus begitu gitu loh. Fa'ilan, jika menurutnya itu yang harus dilakukan, saking dahsyatnya sakitnya luar biasa, Rasulullah mengajarkan falyakul, maka hendaklah dia mengatakan Allahumma ahyini, ya Allah ahyini, biarkanlah kami hidup ya Allah,
makanatil hayatu khairal li, seandainya hidupku ini lebih baik untukku. Itu sudah apa ya, sakit sudah puncak berarti ya, sudah obat sudah nggak bisa masuk gitu. Jadi ngilangin sakit nggak bisa. Lanjut kata Rasulullah, wa tawaffani makanatil wafatu khairal li, ya, dan wafatkan aku makanatil wafatu, jika kematian khairal li, memang yang terbaik bagiku. Ini doa puncak. Pernah lihat nggak tuh orang sakit luar biasa itu? Memang berasa ini. Ada orang ketika orang tuanya udah parah rasa. Iya. Ini tetangga apa keluarga apa saudara apa anak-anaknya lah. Iya. Sampai berbicara ini. Sutik mati gitu. Ya Allah, kalau emang ini orang tua gitu, diberi kesehatan gitu ya, Nazar. silakan ya Allah bahasanya gitu. Tapi kalau emang ini sudah tidak, kami pasrahkan kepadamu ya Allah. Nah itu gimana tuh? Satu putus asa apa satu gimana kita serahkan kepada Allah gitu? Ya itu bagus kan, sebagai anak itu seserahkan ya Allah. Nah penyerahan itulah yang tawakal itu kan. Gitu. Sudah solusi, sudah obat, sudah bisa kemana, ya Allah saya serahkan. Kalau sakitnya udah parah-parah banget tapi Iya. belum meninggal juga gitu kan. Iya, Maksudnya belum meninggal juga gitu. Dan anaknya merasa udahlah Menyerahkan sama Allah. Iya, gimana Allah aja yang terbaik lah. Iya. Nah makanya Rasulullah ngajarin doa si sakit yang tadi, si sakit nih, Allahumma ahyini. Jadi yang sakit. Kalau yang lain bukan ahyini dong berarti. Ya Allah, biarkan ahyini, aku hidup, makanatil hayatu khairal li, jika hidup itu akan memberi kebaikan untukku. Jadi yang sakit tuh, Yang sakit ya. yang sakit, Bukan yang ininya. bukan Bukan orangnya. orang yang si sakit tadi. Sudah luar biasa, ajari dah tuh sebagai anaknya tuh, ajari doa ini. Kalau sudah nggak bisa doa, misalkan doa sudah apa? Doanya itu. Wa tawaffani, ya Allah wafatkan aku, makanatil wafatu khairal li, jika kematian itu baik untukku. Ini doa final nih Bang Udin, ya. Sudah sakitnya sudah kronis, sudah nggak ada harapan biasanya. Itu jangan sekarang. Ya nggak apa-apa sih. Ya, kita apain doanya? Allahumma ahyini makanatil hayatu khairal li, wa tawaffani makanatil wafatu khairal li gitu. Tapi itu gini Ustaz. Ini pas ketika orang tuanya ngomong gini, Mbak baca doa aja begini. Kamu dulu lu gedein bakti. Ya permasalahan itu. Banget gedein bakti emang kayak. Iya. Maksud saya, ya emang sih paham dengan ini. Kadang-kadang dalam menghadapi situasi yang Iya. mana dihadapkan dengan keadaan, dihadapkan dengan keadaan seseorang gitu. Waduh, melihat orang tuanya atau keluarganya gitu, gimana gitu. Ya mungkin ini bukannya kita untuk yang lain, untuk yang sakit ya. Iya. Dan tapi kan kita ya udah pasrahkan aja kepada Pasrah. Allah ya. Iya. Kita ngomongin gitu aja, pasrahkan aja. Pemasrahan kepada Allah ini kan termasuk pasrah ya. Ya Allah, jika hidupku itu baik untukku, hidupkanlah, pasrahkan. Seandainya kematian itu baik untukku, matikanlah.
Itu tawakal, itu udah tawakal puncak itu. Di sini masalahnya tawafani, udah siap mati, gitu loh. Ya sudah apa ya? Sudah ada harapan ya. Harapannya tipis lah. Tipis. Wa tawafani maka natil wafa. Jika matikanlah ya Allah. Itu kan final itu. Udah siap belum kan gitu. Kalau amal ibadah udah siap, doa ini udah siap belum? Wa tawafani di sini masalahnya. Makanya kalau mau meninggal gitu aja, jangan hari sakit. jadi nggak ngerepotin anak-anak. Ya. Iya, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan. Ini yang sakit parah kalau masih sehat. Misalkan ya doanya jangan doa yang lain gitu loh. Ya Allah, seandainya rezeki ini dapat sedikit kasih keberkahan. Kan gitu doanya harus begitu. Kalaupun banyak ya Allah kasih yang berkah lebih banyak lagi kan gitu. Jadi konteksnya di sini yang sakit udah nggak ada harap tipis. Ya. Gitu. Terakhir ya hadis yang ke 7. Ya kemudian 7 kemudian An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah nih istri beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang sakit ya. Kana ida ata maridon, datang orang sakit, adabnya nih. Au utiyabi ilai, atau ada orang sakit dibawa kepada Rasulullah nih. Itu. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah berdoa tuh. Azhibil basa rabbin nas ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru sakoma. Itu kalau nengok nih kemudian bawa buah-buahan doa juga dengan ini, jangan lupa. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa azhibi basa rabbin nas. Ya Allah Tuhan manusia, isfi ya. Azhibil basa, hilangkan penyakitnya, hilangin penyakitnya. Azhibil basa rabbin nas, hilangkanlah penyakitnya wahai Tuhan manusia. Isfi wa anta syafi, sembuhkanlah wa anta syafi, engkaulah yang memberi kesembuhan. La shifaa illa shifauka ya. Tiada kesembuhan illa shifauka, kecuali kesembuhan darimu. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita manusia yang bisa usaha beli obat, berobat. Bukan obat yang nyembuhin, bukan rumah sakit yang nyembuhin. Illa shifauka, tiada kesembuhan. La shifaa illa shifauka, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Ya Rasulullah itu syifaan la yughadiru sakoma, kesembuhan tanpa meninggalkan rasa sakit. Udah komplit di doa nih. Bisa sering dibaca mungkin. Kalau badan nggak enak, kurang enak, baca doa ini nih. Azhibil basa rabbin nas isfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru sakoma. Ya Allah Tuhan manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah, karena engkaulah yang memberi kesembuhan. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu.
syifaan la yughadiru saqama, kesembuhannya tanpa meninggalkan rasa sakit. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berilah kami kesabaran ya Allah di saat menghadapi kesedihan, sakit, siksaan, susah ya Allah. Yang namanya hidup ya Allah tentu mengalami seperti itu ya Allah. Berilah hati kami ya Allah, semua jamaah kaum muslimin muslimat masyarakat. Amin ya Allah. Kesabaran dalam menghadapinya ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berilah kami kesehatan semuanya, kami jamaah muslimin masyarakat, keluarganya, cucunya, anaknya, istrinya, semuanya ya Allah. Sembuhkanlah yang sakit ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin ya rabbi.